Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Nurrahma, kelas TI 3A, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bekalis. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil rekonstruksi database yang saya buat berdasarkan karya milik Suryani. Kita akan membahas CDM, PDM, SQL, dan hak akses dengan langkah-langkah yang akan saya buatkan. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Berikut ini adalah data pemilik karya yang direview, yaitu nama Suryani dengan NIM 6103211465, jurusan atau program studi Teknik Informatika D3. Lalu judul karyanya adalah pengembangan aplikasi print online berbasis website. Nah, lalu pendahuluan dari TA ini, tugas akhir ini adalah pencetakan dokumen adalah salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk keperluan administrasi, pendidikan, dan bisnis. Namun, usaha pencetakan aplikasi ini masih dilakukan secara manual dan tradisional. Pelanggan seringkali bolak-balik untuk mengantar dan mengambil dokumen yang ingin dicetak. Selain itu, antrian panjang, perangkat yang terbatas, dan masalah teknis lainnya seperti USB yang error semakin memperlambat proses. Nah, dengan perkembangan teknologi web, muncul peluang untuk menciptakan aplikasi berbasis website yang dengan mempermudahkan proses pencetakan dokumen secara daring. Nah, solusi ini memungkinkan pelanggan untuk mencetak dokumen tanpa harus datang ke lokasi pencetakan sehingga lebih efisien dan praktis. Nah, lalu latar belakang dari saya buat ini adalah pengolahan basis data yang baik adalah fondasi sistem informasi yang efisien. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mempelajari lebih dalam desain basis data dari karya Suryani. Nah, serta memberikan penilaian terhadap hasil rekonstruksi yang saya buat. Terus masuk ke tujuannya ini. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi print online berbasis website yang dapat kita simpulkan itu, satu, mempermudahkan pelanggan mencetak dokumen secara daring. Lalu yang kedua, mengintegrasikan fitur lokasi toko, pemesanan, dokumen, dan pembayaran. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi kendala teknis yang sering terjadi pada sistem pencetakan manual. Nah, yang keempat itu yang terakhir, memberikan pengalaman penggunaan yang lebih modern dan free. Lalu tujuan dari saya buat ini rekonstruksi ini adalah pertama itu membuat ulang CDM, PDM, SQL, dan hak akses berdasarkan karya Suryani. Lalu yang kedua itu melakukan analisis atas hasil rekonstruksi yang saya buat. Lama kita masuk ke CDM dan PDM. Nah, yang ini adalah tampilan CDM-nya, tampilan sketsa atau diagram CDM hasil rekonstruksi saya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat CDM yang saya buat. Nah, diagram ini terdiri dari entitas utama seperti pelanggan, transaksi, dokumen, toko, pemilik toko, dan karyawan. Nah, relasi yang saya bangun ini mencerminkan aturan bisnis. Misalnya setiap pelanggan dapat memiliki banyak dokumen dan transaksi, sedangkan dokumen hanya terkait dengan satu toko dan lain-lain. Nah, untuk membuat CDM ini, langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasikan entitas utama, menambahkan atribut yang relevan, dan menggambarkan relasi antar entitas. Nah, namun saya menyarankan atribut seperti email pada entitas pelanggan agar lebih informatif. Langkah pembuatan CDM ini yang pertama tuh mengidentifikasikan entitas utama yang dibutuhkan seperti pelanggan, transaksi,
dan dokumen dan lain-lain. Nah, yang kedua itu atribut yang relevan untuk setiap entitas. Misalnya nama, email untuk entitas pelanggan. Yang ketiga itu gambarkan relasi antar entitas seperti relasi one to many, antar pelanggan dan transaksi. Nah, yang terakhir itu verifikasi bahwa model mencerminkan kebutuhan sistem. Nah, saran dari perbaikan ini tambahkan atribut penting seperti email pada pelanggan. Lepas itu penjelas relasi antar dokumen dan toko. Lalu untuk kayak berdasarkan model yang dibuat itu ada hubungan antar tabel yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, setiap relasi antar tabel menunjukkan konsistensi dengan aturan bisnis yang telah ditentukan. Nah, berikut ini adalah hasil analisis pada masing-masing tabel. Nah, pada tabel pelanggan itu memiliki relasi one to many dengan tabel dokumen. Yang artinya tuh setiap pelanggan memiliki banyak dokumen dan setiap dokumen hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Lalu berikutnya tuh memiliki relasi one to many dengan tabel transaksi. Ya. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi dan setiap transaksi hanya terkait dengan satu pelanggan. Lalu yang untuk tabel dokumen memiliki relasi many to one dengan tabel pelanggan. Banyak dokumen dapat dimiliki satu pelanggan. Lepas itu memiliki relasi many to one dengan tabel toko. Nah, banyak dokumen terkait dengan satu toko, toko tempat pencetakan. Lalu yang ketiga itu adalah tabel toko. Nah, tabel toko ini memiliki relasi one to one dengan tabel pemilik toko. Nah, artinya tuh setiap toko dimiliki oleh satu pemilik toko dan setiap pemilik toko mengolah satu toko. Lepas itu memiliki relasi one to many dengan tabel pelanggan. Artinya tuh setiap toko melayani banyak pelanggan. Nah, maksud tuh selanjutnya tuh memiliki relasi one to many dengan tabel karyawan. Setiap toko memperkerjakan banyak karyawan. Nah, yang tabel keempat itu adalah tabel pemilik toko. Nah, tabel pemilik toko ini memiliki relasi one to one dengan tabel toko. Setiap pemilik toko memiliki satu toko dan setiap toko dikelola oleh satu pemilik toko. Nah, habis itu memiliki relasi one to many dengan tabel karyawan. Setiap pemilik toko mengolah banyak karyawan melalui toko. Tabel yang kelima itu adalah tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini memiliki relasi many to one dengan tabel toko. Banyak karyawan pekerjaan untuk satu toko. Nah, habis itu memiliki relasi many to many dengan tabel pelanggan. Opsionalnya jika karyawan opsionalnya jika karyawan melayani lebih dari satu pelanggan. Nah, misal kayak gini, banyak karyawan melayani banyak pelanggan dan setiap pelanggan dapat dibantu oleh beberapa karyawan. Nah, yang tabel terakhir itu adalah tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini memiliki relasi many to one dengan pelanggan. Kalimatnya seperti ini, banyak transaksi dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu independennya tuh setiap transaksi berisi informasi penting seperti data pembayaran, tanggal, dan status pembayaran. Selanjutnya ini masuk ke reintroduksi PDM atau disebut Physical Data Model. Nah, PDM ini merupakan hasil konversi dari CDM yang telah saya buat. Tabel-tabel yang dihasilkan mencerminkan struktur logis dari CDM dengan tambah hal detail seperti tekniknya tuh seperti data primary key dan forget key. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat PDM ini adalah mengubah entitas menjadi tabel, menentukan primary key dan forget key, serta menyesuaikan tipe data untuk setiap atribut.
Nah, saya juga menyarankan untuk menambahkan indeks pada kolom yang sering digunakan dalam query untuk meningkatkan performa. Nah, langkah pembuatan PDM ini itu pertama tuh konversi setiap entitas dari CDM menjadi tabel. Nah, yang kedua itu tentukan primary key untuk setiap tabel agar data unik. Nah, yang ketiga itu tambahkan forgive key untuk relasi antar tabel. Nah, keempat itu tentukan tipe data yang sesuai untuk setiap atribut. Nah, yang terakhir itu yang kelima, optimalisasi dengan menambahkan indeks jika diperlukan. Nah, saran perbaikan ini tambahkan indeks pada kolom yang sering di query. Terus yang terakhir itu gunakan tipe data yang lebih spesifik seperti char untuk setiap data tetap. Nah, berikutnya itu adalah masuk ke bagian rekonstruksi SQL. Nah, yang ini berikutnya adalah gambar database generation yang sebelum kita impor ke PHP MyAdmin. Nah, di sini adalah gambar yang di generation itu. Nah, dan ini adalah gambar sesudah diimpor ke PHP MyAdmin. Berikutnya itu adalah rekonstruksi hak akses. Nah, pada bagian hak akses, saya telah memberikan perintah grant untuk mengatur izin pengguna. Sebagai contoh, user biasa tuh hanya diberi akses silence, sedangkan admin memiliki all free balance untuk mengolah database. Langkah-langkah membuat user baru, pemberian hak akses itu sesuai dengan kebutuhan dan memverifikasikan hak akses dengan show the grants. Nah, saya merekomendasikan untuk membatasi hak akses pada tabel sensitif dan membuat dokumentasi lengkap tentang peran setiap pengguna. Nah, ini nih berikutnya adalah gambar-gambarnya. Kayak pertama tuh kita masuk ke MySQL main urut. Nah, lalu baru kita membuat create user kita dengan perintah yang kayak ini. Lalu baru kita grant silence-kan pengguna user kita. Nah, lalu baru kita menguji hak akses. Nah, di bagian hak akses ini sebelumnya kita keluar dulu dari yang MySQL main urut. Kita keluar dengan perintah quit atau access. Lalu masuk dengan yang baru lagi MySQL main urut, masuk nama user, min p, min h, localhost. Lalu baru kita masukkan nama password. Nah, di sini kita masuk user kita. Tapi di sini saya beri nama user saya ini dbprint. Nah, lalu baru kita tuh menambahkan atau membuat tabel dengan perintah insert into. Nah, seperti gambar ini. Nah, baru selanjutnya kita adalah menambahkan isi dari tabel tersebut atau mengubah dari isi tabel tersebut dengan perintah update tabel transaksi. Nah, itu adalah hasil yang sudah uji coba. Nah, langkah pengaturan dari hak akses ini sendiri tuh satu, buat pengguna baru menggunakan perintah grant silence. Yang kedua itu memberikan hak akses spesifik menggunakan perintah grant. Lalu tiga tuh gunakan perintah show grants untuk memverifikasikan hak akses. Nah, yang keempat tuh dokumentasikan pengguna dan hak akses untuk keperluan audien. Nah, saran perbaikan dari punya saya ini, hak akses sebaiknya tuh dibatasi per tabel untuk meningkatkan keamanan khususnya pada tabel yang lebih sensitif. Itu jika ada memiliki tabel-tabel yang sensitif. Yang kedua tuh tambahkan dokumentasi peran dan hak akses masing-masing pengguna untuk audit keamanan. Nah, itu adalah hasil dari yang sudah saya rekonstruksikan dari CDM, PDM, SQL, dan yang terakhir itu hak akses. Nah, lalu yaitu kesimpulan yang dari saya buat ini, hasil rekonstruksi itu menunjukkan pemahaman baik tentang desain database. Meski demikian, masih ada ruang perbaikan dalam atribut
atribut, tipe data, dan pengaturan hak akses. Saran yang saya kasih itu, satu, perbaiki atribut dan relasi sesuai kebutuhan sistem. Yang kedua itu tambah indeks dan optimasi tipe data pada PDM. Yang ketiga itu tingkatkan pengaturan hak akses untuk meningkatkan keamanan data. Nah, berakhir sudah dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda selama presentasi ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau masukan, saya akan senang hati akan menjawab. Mohon maaf jika selama presentasi saya ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan itu dari saya dan kelebihan dari atas. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.